Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Angkatan 2021 melibatkan diri dalam proses pelepasan praktek belajar lapangan kedua pada tahun 2023. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam pengembangan keterampilan praktis mahasiswa dalam dunia kesehatan masyarakat. Praktek belajar lapangan kedua ini merupakan lanjutan dari PBL 1 sebelumnya. PBL ini akan berlangsung selama 3 tahap, mulai semester 4 hingga semester 6, dan saat ini merupakan tahap kedua. Seluruh rangkaian kegiatan PBL ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Lokasi PBL Angkatan 2021 ini berlangsung di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam rangka pengembangan keterampilan praktis mahasiswa FKM Unhas Angkatan 2021, mereka melibatkan diri secara aktif dalam pelepasan PBL kedua ini pada tahun 2023. Kegiatan ini menandai tahap penting dalam kurikulum akademis, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks dunia nyata. PBL 2 memberikan platform bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam situasi kesehatan masyarakat yang beragam, mulai dari partisipasi dalam program kesehatan masyarakat hingga penelitian lapangan. Mahasiswa mengalami berbagai aspek pekerjaan di lapangan. Oke, baik, terima kasih. PBL yang akan dilakukan oleh mahasiswa FKM Unhas di Kabupaten Pangkep ini adalah PBL yang kedua. PBL yang kedua ini bertujuan lebih kepada bagaimana mahasiswa melakukan intervensi terhadap program yang telah disusun pada saat PBL 1 kemarin. Nah, secara garis besar kegiatan yang dilakukan itu ada dua. Ada kegiatan yang sifatnya fisik dan ada kegiatan yang sifatnya non-fisik. Kegiatan yang sifatnya fisik itu sangat bergantung ya pada setiap wilayah, kecamatan ataupun desa, bahkan lingkungan yang ada di Kabupaten Pangkep. Bisa saja misalnya tentang sistem pembuangan air limbah, kemudian mungkin tentang bagaimana pengelolaan sampah ataupun kegiatan yang lain. Tetapi bisa juga kegiatan yang lebih banyak sifatnya edukasi, penyuluhan, bimbingan ataupun pendampingan kepada kelompok target grup yang ada di masyarakat. Katakanlah mungkin penyuluhan di sekolah tentang dampak atau bahaya dari merokok dan sebagainya. Tentu mahasiswa harus membuat prioritas masalah dan prioritas program, karena mahasiswa juga di lapangan waktunya sangat terbatas ya. Jadi itu hanya sekitar 2 minggu mereka ada di lapangan, sehingga tentu semua ini sebenarnya adalah sifatnya pembelajaran. Jadi mahasiswa belajar terhadap teori yang didapatkan di perkuliahan, tetapi pada prinsipnya mahasiswa juga belajar bersama dengan masyarakat, mengenali bagaimana masalah disolusi bersama dengan masyarakat. Jadi tetap ada batasan-batasan dari sisi program ataupun dari sisi waktu berdasarkan target yang telah ditetapkan. Dosen dan pembimbing PBL 2 dari FKM Unhas memberikan arahan dan dukungan kepada mahasiswa selama proses PBL berlangsung. Mereka memastikan bahwa mahasiswa dapat mengoptimalkan pengalaman lapangan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam profesi kesehatan masyarakat. Pelepasan PBL 2 ini bukan hanya tentang penerapan pengetahuan akademis, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam refleksi diri terkait tantangan dan peluang yang dihadapi di lapangan. Ini membantu mereka memperkuat pemahaman mereka tentang peran kesehatan masyarakat dalam masyarakat. Baik, terkait dengan pelaksanaan PBL yang dilakukan oleh FKM, ini sebenarnya adalah mata kuliah yang memang diprogramkan oleh semua mahasiswa yang ada di FKM. Namun, pelaksanaan PBL ini dibagi menjadi 3 tahap. PBL 1 itu dilakukan di semester 4, PBL 2 di semester 5, PBL 3 di semester 6. Nah, untuk yang sekarang ini yang berjalan adalah pelaksanaan PBL 2. Ini menindaklanjuti dari hasil temuan permasalahan kesehatan yang mereka temukan di
PBL 1 kemarin. Jadi untuk PBL 2 ini nanti mereka akan melakukan intervensi, melakukan berbagai macam kegiatan atau program yang untuk mengatasi semua permasalahan yang mereka temukan pada saat PBL 1. Nah, mahasiswa ini akan berada di lokasi selama 2 minggu. Jadi 3 kali turun masing-masing selama 2 minggu, namun di PBL 3 nanti mereka akan mengevaluasi dari apa yang telah mereka lakukan di PBL 2 ini. Namun di rangkaian kegiatan PBL ini adalah tahapan yang bersyarat, jadi mahasiswa harus mengambil PBL 1 dulu, baru bisa mengambil PBL 2, begitupun dengan PBL 3. Ya, seperti itu terkait dengan pelaksanaan PBL ini. Terima kasih. Kegiatan ini menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk menggali potensi mereka dalam memberikan kontribusi positif pada kesehatan masyarakat. Dengan berakhirnya pelepasan PBL 2 ini, mahasiswa FKM Unhas Angkatan 2021 siap menghadapi tantangan lebih lanjut dalam perjalanan akademis dan profesional mereka di bidang kesehatan masyarakat. Feni Septiani Samuel, Nurul Isa, Unhas TV.